Ya, kali ini saya akan membawakan tentang apa sih akibatnya, apa akibatnya jikalau proses lelang eksekusi hak tanggungan ada orang kredit ke bank ataupun kredit ke orang lain, debitur itu ternyata gagal bayar ataupun wan prestasi, kemudian sama pihak bank ataupun kreditur lainnya itu ternyata dilelang. Terus juga dilelang itu dengan menggunakan ataupun menentukan nilai lelangnya itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam nilai pasaran. Misalkan objek tersebut nilainya 1 miliar, ternyata dilelang dengan harga 100 juta. Itu apa sih? Memang dalam ketentuan, yaitu ketentuan peraturan Peraturan, Menteri Keuangan itu mengatur dari tahun 2010 itu ada aturan tentang itu, dan di teknik pelaksanaan peraturan itu ada peraturan direktur jenderalnya juga ada tentang itu dan tahun 2010 itu dirubah diperbaiki dengan tahun 2013 itu ada perbaikannya. Akan tetapi kalau untuk tahun-tahun sekarang yang dipakai itu adalah tahun 2023 itu peraturan yang mengatur tentang lelang. Bagaimana sih konsekuensinya jika lelang yang dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan hak tanggungan itu ternyata dalam menentukan nilai limit itu tidak sesuai dengan nilai pasaran ataupun dengan nilai likuidasi. Patut diketahui atau harus diketahui oleh rekan-rekan semuanya bahwa untuk menentukan nilai limit lelang itu sebagai syarat untuk mengajukan lelang. Lelang itu wajib disertakan dengan menentukan nilai limit lelang. Nilai limit lelang itu ditentukan oleh pihak kreditur atau kebanyakan itu oleh pihak bank. Pihak bank dalam menentukan nilai limit lelang itu tidak sembarangan, adanya orang yang mempunyai kompetensi. Kompetensi yang mana? Yang mempunyai keahlian yang sudah bersertifikat ataupun yang sudah diakui oleh pihak pihak lain, dalam artian pihak pihak yang berperkara. Dia mempunyai kompetensi, dia mempunyai keahlian, dia mempunyai metode ataupun cara dalam menentukan nilai lelang tersebut. Apakah dia menggunakan nilai nilai kepasaran ataupun nilai likuidasi. Bagaimana kalau seseorang ini dalam menentukan nilai limit lelang itu kalau langsung menggunakan nilai likuidasi? Tidak benar itu. Kalau kayak gitu dia menggunakan cara yang tidak benar. Seharusnya nilai yang ditentukan oleh oleh yang penaksir ini, yang dari bank itu, oleh appraisal internal dari bank itu seharusnya itu menggunakan lelang pertama itu harus menggunakan nilai pasaran. Kalau pasarannya itu 1 miliar harus menggunakan 1 miliar. Setelah 1 miliar itu sudah dipasarkan, kok ternyata dalam pelaksanaan lelang yang pertama kok tidak berhasil, maka dia akan menurunkan ke grade yang kedua, yaitu di bawah pasaran. Tidak langsung dihajar ke nilai likuidasi. Pertama langsung ke grade ke bawah pasaran, misalkan dalam 1 miliar ya mungkin nilai nilai 1 miliar tidak laku, peminatnya ada yang 800, turunkan ke grade yang 800 juta. Setelah grade 800 juta menurun lagi, kalau tidak laku baru menurun lagi, tidak laku terus, maka digunakanlah nilai likuidasi atau nilai ya sepayune lah, selakunya ya gitu. Kalau nggak laku-laku likuidasi itu harga nilai terendah. Bagaimana konsekuensinya kalau bank itu langsung nggak menggunakan nilai pasaran, langsung aja disebut langsung ke nilai likuidasi? Itu melanggar prinsip prinsip lelang sendiri, itu dilanggar. Itu tidak boleh. Keadilannya di mana?
itu sewenang-wenang kalau bank seperti itu. Akibatnya apa pertanyaannya kan, akibatnya apa? Kok langsung dihajar dengan Pak, melakukan lelang langsung menggunakan nilai likuidasi bukan nilai pasaran. Mintakan pembatalan kepada ketua pengadilan. Apabila terjadi hal semacam itu, gunakanlah gugat pembatalan. Demikian agar menjadi pemahaman bagi rekan-rekan yang lainnya kalau ada mengalami ataupun keluarganya ataupun yang lainnya itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pihak kreditur. Terima kasih.